Bagaimana jika ibu saya, bapak sudah lama tiada, meminta kembali ke tanah air, namun kita melihat godaan di tanah air begitu besar, godaan mata, telinga, pergaulan dan lain-lain yang bukan saja berbahaya untuk diri atau istri namun juga anak-anak. Oleh karena belum bisa melaksanakan keinginan ibu, saya akhirnya dikompensasikan setiap tahun saya membawa ibu tinggal di Qatar 1-2 bulan untuk berkhidmat kepadanya. Mohon nasihat. Maka jawabannya adalah, lihat apa perintah ibu, laksanakan selama itu bukan maksiat. Itu lebih berkah. Apapun. Seperti Pak, ini tahaddusan bin ni'mah, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Seperti yang saya ceritakan tadi, di awal kita mempunyai anak yang sudah masuk SD. Kita ingin anak-anak kita seperti layaknya kawan-kawan sejawat dengan kita. Bisa bahasa Arab, hafal Al-Quran, kemudian dapat sanad di negara yang memang mereka menjunjung ilmu agama. Akan tetapi kata ibu, pulang, saya sudah tua, 1,5 tahun hidup bersama beliau. Kemudian alhamdulillah berkahnya ada, anak kelas 2 SMP selesai hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang kelas 1 SMP mau menjelang setengah dari hafalan Al-Qur'annya. Mereka anak-anak yang saleh insyaallah. Kemudian dimudahkan membuka pesantren sebagaimana keinginan orang tua. Makanya salah satu hal yang kadang membuat terenyuh ketika ada acara-acara besar di pesantren. Saya mengundang bapak, alhamdulillah masih sehat. Tapi kadang ada perasaan sedih, tapi kita harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin perlihatkan, Bu, ini pesantren yang ibu inginkan. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang durhaka kepada orang tuanya, tidak mau taat atas perintah orang tuanya ketika bertentangan dengan hawa nafsunya. Saya beri contoh, misalkan urusan jodoh. Anak laki-laki punya pilihan. Ketika diajukan kepada orang tuanya, sang ibu tidak mau. Biasanya yang lebih cerewet adalah sang ibu. Maka pada saat itu taati. Selama bukan maksiat, taati. Apalagi kalau seandainya alasan sang ibu sesuai dengan syariat Islam, taatilah. Pasti ada berkah, pasti. Karena di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh diskusi kita di dalamnya. Pasti. Maka saya katakan, selama mereka meminta pulang, apalagi sudah meminta berkali-kali, maka pulanglah. Ada berkah pasti. Adapun alasan kita, di mana-mana ada maksiat para ikhwan. Tetapi bakti orang tua tidak bisa digantikan karena umur mereka pun terbatas. Kecuali kalau seandainya mereka meridhai, ya sudah, enggak apa-apa. Saya di sini ada yang mengatur. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bakti orang tua bukan hanya sekedar transfer uang. Kadang-kadang dia berkorban perasaan, itu lebih besar dibandingkan hanya sekedar berkorban uang, tenaga. Pintar-pintar kita ada sedihnya kapan kita, misalkan saya beri contoh, kadang kita menghadapi istri sedih di dalam kamar, kemudian sedangkan orang tua kita bermasalah dengan istri kita. Pintar-pintar kita kepala keluarga harus pintar-pintar membagi bagaimana bisa tidak durhaka kepada kedua orang tua dan tidak selalu memojokkan istri kita. Pintar-pintar. Di situ letak perjuangannya. Di situ yang diinginkan oleh tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala.